Halo, bertemu dengan saya kembali. Masih dalam modul Social, Emotional, and Character Development. Elemen yang untuk hari ini saya ingin bahas itu mengenai love, cinta, ya, romantic love. Saya selain juga ini saya based on atau referensinya dari based on konsultasi saya dengan klien, dan juga saya ambil referensi dari buku dari Dr. Helen Fisher, ya, ini Anatomy of Love. Bukunya beliau ini cukup banyak, ya, dan beliau juga the founder yang menciptakan uh, chemistry itu. Ada kan kalau di match.com, ya, itu dating service itu, dia kan ada pertanyaan-pertanyaan itu untuk profilnya, itu beliau yang menciptakan karena beliau ini researcher, ya. Beliau itu researcher, sebetulnya beliau ini antropolog yang akhirnya mengadakan research mengenai love dan mengapa kita jatuh cinta. Itu workshopnya dia ada beberapa, ya. Dan mengapa saya mengambil referensi dari beliau, karena sangat menarik sekali. Jatuh cinta itu ternyata ada pengaruhnya dari kepribadian kita, dan juga pengaruh dari hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita, yang dihasilkan dalam tubuh kita, ya. Uh, jadi personal trait, jadi ciri-ciri khasnya kita itu ditentukan oleh dopamin, ya. Salah satu chemical, body chemical yang kita ada hormon itu dopamin, serotonin, testosteron, dan estrogen atau oksitosin. Nah, romantic love ini specifically itu kaitannya dengan dopamin. Dopamin itu, ya, hormon. Nah, romantic love itu akan terjadi kalau seseorang bertemu dengan seseorang yang mirip dengan dia, gitu. Jadi kalau kita bertemu, kita mencari pasangan itu, apalagi untuk yang cocok, itu biasanya kita tergantung dari background kita. Apakah background kita sama, apakah juga prinsipnya kita sama, dan juga banyak kesamaan dari personality kita, dan juga timingnya, ya. Kadang-kadang makanya ada orang bilang love at the first sight atau cinta pertama kali melihat itu, ya, mungkin saja kalau pas yang kita cari orang-orang dengan personality yang hampir sama dengan kita, dan kebetulan itu idolanya kita. Misalnya kita mempunyai gambaran certain look, gitu, misalnya yang tinggi, yang kurus, yang yang semuanya personal trait-nya itu ada, dan kebetulan orang itu lewat di depan kita, ya mungkin saja, ya, itu ada cinta pada pandangan pertama. Itu mungkin terjadi. Dan selain itu juga ada cinta yang berproses. Nanti saya bahas mengenai ini, ya. Saya ingin membahas dulu yang tadi saya sebut sebagai personal trait atau karakter kita berdasarkan hormon-hormon yang ada dalam tubuh kita. Jadi banyaknya hormon di dalam tubuh kita ini masih tidak sama porsinya. Jadi bukannya harus mutlak seperti itu yang saya nanti katakan, tapi mungkin ada sedikit banyak karakternya itu banyak, gitu loh. Majoritinya ada di dalam seorang tersebut. Misalnya, yang pertama saya akan
bahas mengenai dopamin. Dopamin itu hormon ya, hormon yang diperlukan untuk supaya romantic love itu ada, untuk cinta itu ya, untuk pasangan itu dopamin. Hormon dopamin ini sama dengan hormon yang seperti kalau kita misalnya merokok, terus kita itu kan menimbulkan rasa bahagia ya. Itu hormon yang sama yang membuat kita bahagia. Jadi seperti merokok, berjudi, minum alkohol, itu dopamin yang akan naik. Jadi boleh dibilang cinta itu memang memabukkan ya. Kalau orang bilang mabuk cinta ya itu literally memang ada gitu loh. Jadi apa yang dominannya orang yang dopaminnya tinggi ya, hormon dopaminnya tinggi itu orangnya ekspresif ya, tidak bisa memendam perasaan ya, langsung kemudian juga curious ya, selalu ingin tahu, kreatif, terus spontan, terus energetik ya, dan open minded, dan juga selalu mencari sesuatu yang baru. Oleh Dr. Fisher ini yang orang yang seperti ini itu, yang dominan seperti ini disebut sebagai explorer ya, petualang ya, explorer. Kemudian ada hormon yang kedua itu serotonin. Serotonin ini majority-nya ya, trait-nya, personality-nya itu orangnya tradisional, calm, sangat hati-hati, mengikuti peraturan, sangat menghormati peraturan, mengikuti peraturan, dan juga semuanya itu harus terencana gitu. Sangat-sangat suka dengan berencana jauh-jauh dan suka dengan rutin ya. Dr. Fisher menyebutnya orang yang demikian itu builders ya, builders. Kemudian hormon yang ketiga itu testosterone, which is yang kita tahu kalau ini hormon yang biasanya didominan di laki-laki ya, yang testosterone. Nah, tapi ada perempuan juga yang dominan hormon testosteronnya. Jadi dengan personality-nya yang inventif ya, yang selalu ada hal baru, menciptakan baru. Skeptik, kadang-kadang skeptik, dan exact, harus semuanya itu harus tepat ya, harus tepat, dan sangat-sangat berkompetisi, jadi bersaing, selalu ingin bersaing, sangat-sangat direct ya, blunt gitu loh, jadi to the point ya, belak-belakan, dan juga decisive, berarti semuanya itu keputusannya itu tegas ya, dan juga kadang-kadang tough minded ya, jadi agak keras kepala ya. Nah, Dr. Fisher menyebut orang yang demikian itu directors ya, yang punya trait ini. Dan yang terakhir itu hormon estrogen, yang tentu saja dimiliki semua wanita juga ya, yang dominannya. Estrogen atau oksitosin. Ya. Ini oksitosin tuh seperti kita bilang hormon kasih sayang. Ya, itu untuk oksitosin dibutuhkan kalau kita mengadakan hubungan ya, berhubungan dengan orang yang dekat dengan kita ya, sekeliling kita. Jadi personal trait-nya dengan hormon estrogen yang dominan itu biasanya sangat cara berpikirnya itu ada strukturnya, berstruktur, dan selalu berpikiran jauh, mempunyai tujuan yang jauh, berpikiran jauh, dan juga sangat pandai berkata-kata atau memilih kata-kata, dan imajinatif itu banyak
imajinasinya ya. Jadi sangat-sangat lebih dari kreatif, lebih berimajinasi dan intuitif ya, sangat intuisinya sangat sangat kuat dan empathetic ya, sangat-sangat empatinya sangat tinggi dan percaya ya, percaya dengan orang. Dan juga biasanya orang ini gampang dipercaya juga, akan dipercaya oleh gampang dipercaya oleh orang lain. Uh, Golongan ini Dr. Fisher menyebutnya sebagai negotiator, ya negotiator. Jadi ada 4 ya, explorer, builder, director, dan negotiator. Orang yang explorer yang pertama itu ya biasanya mencari orang yang explorer juga ya. Jadi yang tadi dibilang ekspresif, sangat curious, sangat ingin tahu, kreatif, spontan, orangnya spontan, energetic, terus open minded, itu akan mencari orang yang trait-nya sama dengan dia. Builders yang tadi seperti saya bilang itu sangat-sangat strict dengan peraturan, selalu mengikuti peraturan, selalu menghormati peraturan dan juga semuanya harus direncanakan dan suka harus rutin ya, rutinnya itu sangat kuat, itu akan mencari another builders, orang yang berperangai yang sama gitu loh. Sedangkan kalau orang-orang di golongan negotiator yang tadi terakhir saya sebut sebagai orang yang sangat berpikiran jauh, sangat pandai berkata-kata, imajinasinya tinggi, sangat intuisinya tinggi juga, empatinya tinggi, dan gampang dipercaya dan mempercayai orang lain, itu lebih akan mencari dalam orang-orang dalam golongan directors. Yang tadi yang seperti saya bilang yang orangnya itu agak skeptik ya, sangat suka untuk berkompetisi, bersaing, sangat direct ya, sangat kalau ngomong blak-blakan, terus juga keras ya, dan itu jadi saling mencarinya itu antara negotiator dan director itu, jadi agak berlawanan ya, tapi mungkin itu untuk saling mengisi ya. Jadi itu semua tidak harus exact ya, tapi kira-kira dominannya begitu gitu loh. Nah kemudian juga romantic love atau percintaan ini itu sebetulnya dasar dari human drive ya, dari manusia. Jadi dari keinginan manusia itu memang romantic love itu, arena percintaan itu memang sudah ditakdirkan di sana untuk manusia gitu ya. Dan juga tadi saya tekankan romantic love, cinta itu memabukkan ya, dan romantic love can kill ya. Jadi orang akan berbuat apa saja untuk mendapatkan romantic love, termasuk menyakiti orang lain. Karena itu kadang-kadang kita mendengar cerita-cerita yang sebetulnya dramatik ya, yang karena misalnya cemburu atau apa sampai membunuh gara-gara cinta. Dan ya itu pernyataannya ya, kenyataannya ya karena itu romantic love is something yang, sesuatu yang dapat membunuh, itulah. Jadi kalau ada orang yang baru putus cinta, patah hati, kemudian sampai sakit, badannya ikut sakit, that's true. I mean itu kenyataannya. Jadi itu memang karena romantic love ini mematikan ya. Saya akan bahas research lebih lanjut ya. Researchnya itu menurut research di Amerika sih, tapi mungkin ada perbedaannya dengan Indonesia ya. Tapi saya ambil contohnya di Amerika itu
eh, 81% perempuan itu mempunyai pendapat kalau mereka bercerai atau putus dengan seorang itu, mereka akan menikah lagi atau mencari lagi pasangannya. Dan untuk mereka itu marital satisfaction itu sangat penting ya. Jadi mungkin kadang-kadang banyak wanita yang membandingkan keberhasilan marriage-nya itu, perkawinan mereka itu dengan keberhasilan seluruh utuhnya dari mereka. Seringkali begitu juga. Ya, dan kalau kita dengar cerita mengenai pasangan yang nikah sampai 60, 70 tahun ya, sampai mereka tua, mereka sama-sama dan mereka masih mesra, masih saling mencintai. Itu betul, itu dibuktikan dengan research-nya Dr. Fisher ini. Beliau ini mengadakan research di Amerika, jadi Dr. Fisher itu MRI ya, scanning betul-betul bagian dari otak untuk mengetahui apa sih yang terjadi dari pasangan yang madly in love, yang jatuh cinta sampai puluhan tahun, yang sampai tua kakek nenek itu. Nah, di situ dibuktikan kalau kegiatan bagian otak tertentu itu menyala gitu loh. Jadi ada terus ini pasangan ini. Bagian apa itu? Itu bagian otak yang mencerna ya, yang mencerna bagaimana orang ini dapat menerima pasangannya itu dengan apa adanya. Dan lebih lagi, orang ini akan menerima segala kejelekan-kejelekan pasangannya itu, bukan hanya menerima, tapi melangkahi, menutupi, dan sangat untuk mereka itu saking cintanya itu jadi melampaui semuanya, menutupi semua kekurangan dan kejelekan itu. Dan dalam istilahnya yang disebutkan Dr. Fisher itu, jadi bagian otak itu bagian otak yang punya ability to suspend negative judgment and over evaluate partner. Ya. Jadi bagian otak yang suspend ya, yang menyetop semua judgment, semua menghakimi. Kalau misalnya itu ada yang negatif, itu di stop gitu loh. Ya, jadi tidak sengaja tidak berjalan bagian itu. Dan untuk mengkritik partnernya itu semua di stop. Jadi tidak ada, jadi bagian otak itu tidak sama sekali tidak berjalan. Yang bernyala justru yang berjalan itu yang membesarkan, yang betul-betul melihat pasangannya itu sebagai sesuatu yang positif, yang selalu melihat yang terbaik dari pasangannya dan menutupi negatifnya. Dan ya sudahlah, misalnya pasangannya itu mengorok ya atau snoring gitu, tapi ya karena cinta ya sudah terbiasa gitu loh. Ya jadi kalau orang bilang bisa jatuh cinta sampai kakek nenek, ya bisa, memang betul. Ya, memang betul ada. Kemudian riset lain juga mengatakan kalau hooking up itu kalau kita sering bersama-sama ya, sering bersama-sama dengan teman, mungkin teman, mulainya dengan teman, itu akhirnya bisa menjadi
romantic love. Ada kemungkinannya. Jadi itu melalui proses ya yang nanti saya akan bahas. Jadi kalau saya pernah menonton apa ya? Teman tapi menikah terus sambil ya itu ya contohnya itu. Jadi itu ada prosesnya, mereka saling jatuh cinta akhirnya. Dan mungkin itu nanti saya terangkan ya namanya slow love. Itu mungkin lebih last long ya, lebih apa lebih bertahan ya. Dan hampir 50% justru dari pertemanan itu ya, kalau itu bisa jadi pasangan hidup, bisa jadi romantic love ya. Dan oke, sekarang saya ingin membahas ada tantangannya. Tantangannya apa? Karena zaman sekarang itu kan banyak sekali sosial media ya. Dan untuk mencari pasangan itu sekarang seperti saya bilang itu ada dating service, online dating service. Seperti Dr. Fisher itu yang dia ada andilnya dalam Match.com ya. Sebetulnya itu bukan dating service sih. Karena kan sebenarnya itu introducing, itu memperkenalkan ya, memperkenalkan dari calon pasangan ya. Nanti kalau mereka sudah merasa cocok, diteruskan kan prosesnya itu hubungannya. Jadi bukan dating service, tapi saya bilang lebih introducing service sih ya itu. Nah, balik lagi mengenai internet ini ya, mengenai social media. Kan sekarang kan kalau misalnya kenal dengan seseorang, tertarik dengan seseorang, pasti akan instantly itu akan di Google ya, itu calon pasangannya itu di Google, dicari sosial medianya seperti apa, kegiatan apa, jadi ada researchnya gitu ya, seperti ada researchnya. Tapi memang itu kenyataan zaman sekarang ya. On the other side ya, di sebelahnya lagi, kalau misalnya researchnya juga di social media, seperti kita tahu social media itu kan banyak filternya ya. Itu belum tentu benar kan apa yang ada di social media itu. Jadi kita tidak bisa percaya 100% apa yang ada di social medianya. Karena tentu saja yang diposting itu ya mungkin yang bagus-bagusnya saja. Sedangkan untuk menjalani hubungan yang lebih mendalam seperti romantic love, dan kita tahu itu untuk jangka panjang, itu kan kita harus tahu dalam-dalamnya ya, istilahnya baik buruknya ya. Dan karena itu kita jangan terlalu terpaku dengan research sosial media kita ya. Research mengatakan lebih dari 50% yang single itu bertemu dengan pasangannya itu di dating service, introduce service itu, yang seperti Tinder lah atau Match.com, seperti itu. Jadi zaman dulu kan kadang-kadang dikenalkan oleh teman atau secara kebetulan bertemu di kegiatan atau perkumpulan apa gitu. Rupanya zaman sekarang ini lebih individualistik, jadi akhirnya ketemunya justru harus lebih aktif gitu ya, mencari sepertinya. Nah itu tapi dalam prakteknya, kalaupun sudah bertemu dengan pasangannya di social media atau di introduce services ini, itu tetap saja sih sebetulnya menjalani proses hubungannya itu masih konservatif. Masih seperti yang dulu itu, mereka lebih nanti kalau sudah punya nomor telepon masing-masing, mereka lebih suka ngomong di telepon ya, ngomong di telepon berjam-jam daripada texting misalnya, daripada pakai WhatsApp. Mereka mungkin lebih bervideo call
ya, berlama-lama, apalagi zaman pandemi seperti ini, mungkin lebih banyak video call-nya ya. Dan itu ada bagusnya sih, jadi lebih intimate ya, lebih intimate lagi. Hanya saja kalau bertemu face to face ya, kita bertemu secara personal itu kan lebih ada body gesture, body language yang kita bisa pick up. Biasanya perempuan kan tahu ya, pick up dari body gesture. Nah, dari ekspresi, misalnya ekspresi semuanya, ekspresi badan atau ekspresi muka itu lebih kelihatan gitu ya. Mungkin itu kelebihannya kalau kita dating face to face ya, daripada video call. Misalnya video call pun sekarang sudah biasa ya, karena kan sekarang video call kan the whole screen-nya kan sudah kualitasnya sudah bagus ya. Research menariknya ya, research mengatakan kalau laki-laki itu lebih mudah jatuh cinta. Dan laki-laki itu lebih menceritakan dalam-dalamnya hubungannya dengan pasangannya itu, menceritakan ke pasangannya ini, jadi lebih intimate. Percakapan itu lebih to the point, lebih intimate dengan yang nanti calon pasangan hidupnya ini. Sebaliknya, kalau perempuan, mereka itu lebih intimate, lebih mendiskusikan dalam-dalamnya hubungan dengan pasangan itu dengan temannya sendiri. Jadi teman perempuannya gitu. Kalau ada gengnya itu, geng perempuan itu, ladies itu, bukan gossiping sih ya, maksudnya menceritakan apa yang terjadi waktu ngedate waktu itu. Itu kalau perempuan lebih begitu. Kalau laki-laki lebih to the point, justru menceritakan apa yang mereka rasakan kepada calon pasangan hidupnya itu. Jadi kenapa ada buku Men from Mars and then Women from Venus kan? Itu mungkin ada karena ada perbedaan itu. Dan laki-laki itu kalau sudah putus cinta itu sama saja kalau kita melihat perempuan yang disakiti, yang menderita, kita pikir perempuan lebih lemah. Tidak, laki-laki juga sama. Kalau mereka sudah mencintai, jatuh cinta yang romantic love 100%, terus putus, ya itu sakitnya sama seperti wanita juga ya, seperti merasakan kesepiannya sama, sakitnya itu sama sesudah putus itu ya, merasa dunia ini runtuh, aduh saya kayaknya nggak kepingin hidup lagi. Sama, laki-laki juga begitu, tapi mungkin mereka tidak membuka itu, menceritakan ya, mereka ada keep it inside. Kalau perempuan kan lebih nangis ke temen ya, menceritakan semua, tapi rasanya itu sama, kadarnya itu sama gitu. Jadi jangan dibilang kalau laki-laki putus cinta ya biasa aja. No, mereka juga merasakan kepedihannya itu sama dalamnya ya. Nah, sekarang saya ingin membahas sedikit saja, karena saya kan backgroundnya juga ada psikologis juga. Saya ingin sedikit aja mengingatkan ya. Romantic love itu kan tadi dari dopamine itu ya. Jadi, nah kalau ada siapapun ya, laki-laki atau perempuan yang mempunyai mental illness ya, jadi ada sedikit kegangguan kejiwaan dan harus mengkonsumsi konsumsi obat-obatan antidepresan
ya. Apalagi yang sangat-sangat enhance serotoninnya itu seperti Prozac, Zoloft itu akan akan menekan pertumbuhan dopamin. Sedangkan dopamin ini kan tadi dibutuhkan untuk menimbulkan romantic love ya. Jadi di sini sepertinya mematikan romantic love. Sepertinya orang yang ini demikian itu tidak merasakan romantic love, tidak bisa merasakan jatuh cinta. Pengaruh dari obat-obatan ini. Ya, jadi harus dipikirkan, harus dipertimbangkan. Dan juga ada penyakit yang sangat-sangat langka sih. Sangat-sangat langka yang disebut hypopituitarism. Ya, agak susah ya. Hypopituitarism. Itu sepertinya penyakit, itu penyakit bukan mengada-ngada ya. Itu orang tersebut tidak pernah merasakan romantic love. Jadi ada pituitary gland ya, itu hormon, penghasil hormon pituitary itu yang tidak berjalan, tidak berfungsi waktu dari mereka kecil ya, dari mereka bayi itu, yang menyebabkan hormonnya itu tidak berproduksi. Dan itu orang, karena itu sangat langka ya, orang tersebut tidak akan pernah merasakan rasa cinta. Bukannya mungkin juga orang tersebut ini akan menikah ya, atau orang yang harus minum tadi Zoloft atau apa gitu, mereka mungkin menikah bukan berdasarkan rasa cinta, tapi berdasarkan pertemanan, mungkin dengan juga karena ada accompany ya, jadi ada yang menemani itu. Jadi dasarnya bukan romantic love. Itu saja ya. Oke, jadi kita move on ya. Kita move on dengan apa itu solusinya ya untuk percintaan atau jatuh cinta zaman sekarang ini. Tetap sih, jadi kita kembali lagi ke yang kita sebut sebagai slow love. Ya. Tidak ada cinta yang hubungan cinta yang instan. Memang dalam social media, dalam dunia digital seperti sekarang ini, generation yang muda XYZ itu semuanya serba instan. Tapi saya juga waktu itu pernah mengingatkan, ada dua hal yang tidak bisa instan dalam dunia ini. Hubungan ya, relationship ini, seperti love relationship ini, dan juga karir ya, karirnya kita. Jadi dua itu, karir dan hubungan. Jadi slow love ini mencintai yang perlahan-lahan ini, yang memerlukan proses ini, yang setiap hari itu belajar mengenai calon pasangan hidupnya itu, dan saling bertukar pikiran, saling mengeluarkan isi hati, dan kalau ada pertentangan itu dibereskan di sana ya, dengan setuju dengan something, dengan satu arah gitu ya. Dan itu perlu proses kan, setiap hari itu ada fight-nya, ada struggle-nya, ada usahanya ya. Jadi makanya kita sebut slow love ya. Dan zaman sekarang ini kalau kita mengatakan kalau memaparkan kegagalan atau divorce ya, atau perpisahan ini angkanya cukup besar ya, cukup besar. Karena itu kita sebaiknya kalau memilih pasangan itu kita mulai dengan strategi slow love ini ya. Ke perpisahan ini sesuatu hal yang tidak enak. Saya ada modul satu di
mengenai pola asuh ya. Dan saya khusus membahas itu untuk keluarga-keluarga, untuk anak yang mengalami orang tuanya yang berpisah atau divorce ini ya. Jadi itu sangat complicated ya, dan sebetulnya untuk anak itu sangat berat ya. Nah, dalam divorce atau perpisahan ini biasanya lebih banyak, jadi 2/3-nya itu biasanya yang mengajukan perpisahan itu dari pihak perempuan ya. Saya pernah juga membicarakan ini dalam ini. Biasanya perpisahan itu hanya ada 3 hal. Semua ya, dari hal ini, hal apa, itu pasti rootnya, akarnya itu hanya 3 ini. Yaitu trust, security, commitment. Ini satu ya, trust. Jadi kepercayaan, saling percaya. Saling percaya berarti kan itu committed ya, committed to each other. Jadi ada rasa secure, ada rasa aman. Nah ini satu, itu akarnya, akar nomor 1. Yang kedua, financial, urusan uang ya. Dan yang ketiga, intimacy ya, hubungan intimnya itu. Jadi kalau apapun yang semua persoalan pasti akarnya ketiga ini ya. So trust, financial, dan intimacy. Itu saja sih biasanya ya. Nanti di modul yang selanjutnya mungkin saya akan bahas lebih mendalam mengenai divorce ini ya. So jadi slow love itu ya, itu solusinya ya, untuk supaya kita mendapatkan dan dapat memaintain hubungan ya, personal life dengan pasangan dan dengan keluarga itu ya. Dan juga sekarang ini ya, kalau misalnya seperti saya bilang, ketemu dengan seseorang yang baru, yang apa, ya tidak apa-apa di Google itu memang kita otomatis ya, kalau kita kenal siapa, kita ingin tahu lebih dalam kan, itu nanti di Google atau di research di social media atau tanya temen ya, atau kalau itu dipertemukan oleh teman, yaitu temannya itu minta bercerita, diminta mengenai keluarganya semua. That's okay, itu research ya. Jadi memang kita harus mengetahui orang tersebut lebih mendalam dan lebih mengetahuinya lebih mengetahui supaya antara pasang ini lebih bisa jujur ya, lebih bisa mengungkapkan rasa hati dan nyaman mengungkapkan rasa hati dan mengungkapkan kekurangan atau kelebihan, saling mengungkapkan. Jadi nanti kalau saling mengungkapkan kekurangan atau negatif atau ini, jadi ada kompromi ya. Jadi sudah dibeberkan di atas meja itu, ini semuanya kekurangan saya misalnya ya, cari solusinya waktu itu. Mungkin nggak terima nggak kalau pasangan kita itu begitu. Jadi jangan gimana nanti, tapi kita lebih menganalisa, kalau kita bisa menerima sekarang berarti bisa menerima nanti kan, daripada kalau gimana nanti, lihat aja. Karena kalau kita mengharapkan seseorang berubah, yang tadi saya bilang personal trait ya, personality, itu rasanya hampir tidak mungkin. Ya, jadi mungkin akan berusaha merubah kebiasaan, merubah perilaku, ya itu merubah perilaku bisa. Ya, karena itu di dalam dunia saya psikologi, apalagi untuk anak-anak itu ada kan, untuk ABA
behavior analysis dan ada CBT, cognitive behavior therapy, untuk merubah perilaku. Tapi kalau personality, kalau personal trait itu sudah innate, ya sudah ada di dalamnya orang tersebut. Jadi tinggal keputusannya kita menerima atau tidak. Ya. Okay, so that's the anatomy of love, ya, romantic love. Kenapa kita jatuh cinta dan bagaimana kita jatuh cinta dengan hati-hati dan kita maintain hati kita supaya jangan patah, ya, jangan patah hati gitu sebelum dan juga tentunya kita mengharapkan yang terbaik, ya, yang terbaik dari semua dari hubungan itu. Dan ingat juga basic fondasinya dari hubungan itu adalah trust, saling percaya. Ya, jadi harus saling percaya dulu dan kita jalan dari titik itu ke depan. Ya, oke. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan silahkan kalau ada pertanyaan silahkan menuliskan atau DM saya. Saya akan berusaha menjawab secepatnya. Dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk yang sedang mencari cinta atau yang kemarin gagal tapi sekarang berusaha lagi, ya. Mulailah hari dengan positive thinking dan kita membuka hati kita untuk orang yang terbaik untuk kita tentunya. Tidak sembarang siapa saja karena kita merasa kesepian, ya. Okay, so have a great day. Forgive yourself if you made a mistake, but promise yourself that you will do better. And love yourself. Love yourself first before you can love anybody else. Have a great day.